Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone dengan poin pembahasan yaitu deskripsi kasus, organisasi proyek, analisa risiko, kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan kebutuhan operasional user, kegiatan pengembangan, jadwal proyek, dan kesimpulan. Masuk ke deskripsi kasus, yaitu toko aksesoris handphone merupakan sebuah toko yang sedang berkembang dan bergerak dalam sektor bisnis penjualan aksesoris handphone, di mana pada era teknologi saat ini toko aksesoris handphone ingin menyajikan informasi penjualan pada konsumen secara cepat dan tepat. Pada toko aksesoris handphone, pengolahan data penjualan dan pembeliannya masih konvensional, yaitu proses pendataan barang yang terjual yang masih dilakukan secara manual, pendataan ketersediaan stok barang yang dilakukan secara manual dan harus dicatat dalam beberapa buku yang berbeda, sehingga pembuatan laporan pada pimpinan jika sewaktu-waktu pimpinan meminta statistik tentang laporan penjualan dan stok barang. Organisasi proyek. Pada struktur organisasi proyek untuk merencanakan pengembangan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone terdiri dari proyek manajer yang bertanggung jawab atas jalannya proyek pengembangan sistem informasi, sistem analisis atau penganalisis sistem yang bertanggung jawab atas analisa yang akan dibangun, desainer yang bertanggung jawab atas desain web yang akan dibangun, programmer yang bertanggung jawab atas pembuatan program sesuai analisa dan desain yang ditentukan, dan tester bertanggung jawab atas untuk melakukan tes terhadap program atau sistem yang telah dibuat. Struktur organisasi proyek itu ada proyek manajer Muhammad Firmansyah, sistem analis Abi Aulia, desainer Asri Ramdhani, programmer Agus Serhandani, tester Herma Suryani. Untuk selanjutnya itu analisis risiko. Berikut ini adalah analisis risiko secara global atau menyeluruh terhadap perencanaan pengembangan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Yang pertama itu kemungkinan adanya pembaruan database ke dalam sistem informasi yang baru dikembangkan sehingga memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Dua, kemungkinan terhadap server yang terbatas. Yang ketiga itu proyek akan hancur apabila tim proyek tidak bekerja sama dengan baik. Yang keempat, adanya pemalsuan data terhadap jumlah pembelian pelanggan oleh admin atau kasir sehingga ketidakseimbangan data. Mungkin sekian bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kebutuhan perangkat keras yang kami gunakan yaitu adalah yang pertama ada komputer atau laptop dan ada prosesor minimal quad-core 64 bit dengan clock rate minimal 1,6 GHz. Di sini juga kami menggunakan RAM minimal 8 GB yang yaitu DDR3. Terus kapasitas harddisknya kami minimal menggunakan 150 GB. Terus untuk sistem operasinya kami menggunakan Windows Server, Windows 8, XP, Linux, dan Ubuntu. Nah, di sini juga ada kebutuhan perangkat lunak dan operasional user. Di sini kami menggunakan Bootstrap, kode igniter, lalu database sistemnya DBMS menggunakan MySQL atau SQL. Operasional usernya, sistem informasi penjualan pada toko aksesoris ini hanya mampu diakses dengan perangkat yang terhubung dengan koneksi internet. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan pengembangan, di mana dalam kegiatan pengembangan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahapan ini akan disusun perencanaan pengembangan sistem informasi pada toko aksesoris handphone serta mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah proyek. Yang kedua yaitu menentukan persyaratan. Fase ini terkadang dianggap sebagai bagian dari tahapan planning. Tujuan fase ini adalah untuk menentukan apa seharusnya sistem informasi ini dirancang dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Yang ketiga yaitu desain dan prototyping. Fase desain adalah tahapan di mana membuat model cara kerja sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Yang keempat yaitu pengembangan. Fase ini adalah tahapan di mana program dalam pembuatan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone ini ditulis atau dibuat. Yang kelima yaitu pengujian.
Pada tahapan pengujian sangat penting sebelum aplikasi software digunakan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu penyebaran. Pada tahapan ini, sistem informasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Yang terakhir yaitu operasi dan pemeliharaan. Pada titik ini, sebetulnya aplikasi benar-benar sudah selesai dan bisa untuk digunakan di lapangan. Namun, tahapan operasi dan pemeliharaan masih dianggap penting, sebab dalam tahapan ini pengguna bisa jadi menentukan bug yang tidak ditemukan selama pengujian sehingga kesalahan perlu diatasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jadwal proyek. Nah, berikut ini adalah gambar penjadwalan proyek sesuai dengan tahap perencanaan atau waktu kegiatan perancangan sistem informasi pada toko aksesoris handphone dengan menggunakan paradigma System Development Lifecycle, yaitu menggunakan model waterfall. Nah, di mana di sini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penentuan persyaratan, yang ketiga desain dan prototype, 4 pengembangan, yang kelima pengujian, yang keenam penyebaran, dan operasi dan pemeliharaan. Nah, di mana waktu kegiatan yaitu dari Februari sampai dengan April 2021. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone yang telah dirancang adalah menggunakan paradigma System Development Lifecycle, yaitu menggunakan model waterfall. Nah, di mana model waterfall ini merupakan model proses yang memiliki bentuk terstruktur atau berurutan. Nah, dalam perancangan pengembangan sistem informasi diperlukannya organisasi proyek yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, serta kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, operasional user, serta analisis kemungkinan resiko dalam proses pengembangannya. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.